Masuk bab teknik anestesia. Pada keadaan emergensi yang betul-betul membutuhkan operasi yang segera, pengoptimalan keadaan pasien itu harus selalu dijalankan. Perbaikan volume darah, pengendalian hipertensi, memperbaiki fungsi ginjal, antikonvulsi terapi akan mempermudah pengelolaan anestesi. Regional analgesia tidak boleh dilakukan jika jumlah trombosit kurang dari 70.000 per mm3. Nah, yang pertama, epidural anestesia. Bisa dipakai untuk seksio sesarea pada pasien preeklamsi dengan volume cairan dan pembekuan yang normal. Dengan regional anestesia terjadi pengurangan endogenous epinefrin dan norepinefrin. Jadi, akan memperbaiki uteroplacental blood flow, penurunan rasa sakit dan kecemasan, mengurangi gejolak tekanan darah dan kebutuhan narkotik. Kemudian, spinal anestesia dihubungkan dengan hipotensi yang berat dan tiba-tiba akibat blokade simpatis yang bisa menyebabkan penurunan perfusi uteroplacental dan fetal asfiksia. Kemudian masuk ke bab anestesi umum, mungkin dibutuhkan untuk seksio sesarea emergency dengan fetal distress. Adanya edema jaringan lunak bisa menyebabkan kesulitan saat induksi karena adanya pembengkakan periglotik. Adanya hipertensi sistemik dan hipertensi pulmonal meningkatkan resiko terjadinya stroke dan edema pulmonari. Dihindari pemakaian ketamin. Ya, bisa dipakai 0,67 mAcn fluran, halotan, isofluran, sevofluran. Karena terdapat sensitasi pelumpuh otot dengan magnesium, perlu dipakai monitor nerve stimulator atau TOF, yaitu train of 4. Anestesi umum indikasi untuk seksio sesarea emergency karena induksi cepat dan menghindari pelebaran ruangan intravaskuler akibat blokade simpatis. Indikasinya yang pertama hipovolemia yang dikaitkan dengan pendarahan. Pasien dengan plasenta praevia atau solutio plasenta akan lebih buruk dengan regional daripada dengan anestesi umum. Kemudian yang kedua acute fetal distress. Pada keadaan ini dibutuhkan melahirkan bayi dengan segera. Dengan regional anestesi akan lebih lambat karena menunggu bekerjanya obat dan persiapannya. Kemudian masuk ke bab obat-obat yang dipakai selama anestesi umum. Yang pertama N2O. Sedikit sekali atau hampir tidak mendepresi bayi jika diberikan dengan minimal 50% O2 dan diberikan dalam periode kurang dari 20 menit. Tidak ada depresi yang nyata pada bayi jika diberikan N2O 50% sebelum bayi lahir. Untuk seksio sesarea, berikan O2 50 sampai dengan 70%. Kemudian yang kedua halotan. Pada konsentrasi anestesi menyebabkan yang pertama atonia uteri dan pendarahan postpartum, yang kedua depresi respirasi pada infan. Halotan jarang sekali digunakan kecuali untuk manipulasi uterus agar dinding uterus menjadi rileks, sehingga halotan sebaiknya tidak digunakan untuk seksio sesarea. Indikasi pemakaian halotan hanya untuk relaksasi uterus, misalnya kontraksi tetanik uterus, versi luar atau versi dalam, pelepasan plasenta secara manual, inversi uterus, bundles ring. Kemudian yang ketiga, pentotal. Pada dosis kurang dari atau sama dengan 4 mg per kg tidak menyebabkan depresi pada infan. Kemudian yang keempat, muscle relaksan. Untuk fasilitas intubasi bisa digunakan succinylcholine, kemudian vecuronium, atracurium, rocuronium, vecuronium. Obat-obat ini tidak menembus barir plasenta. Kemudian yang kelima, pitocin, obat-obat oksitosik yang paling sering digunakan adalah sintetik hormon pituitari posterior, yakni oksitosin atau pitocin dan ergot alkaloid ergonovin atau ergotrat dan metil ergonovin atau metergin.
Oksitosin itu bekerja pada otot polos uterus untuk menstimulasi frekuensi dan kekuatan kontraksi. Efek pada sistem kardiovaskuler adalah penurunan tekanan sistolik, diastolik, takikardia, aritmia. Pada dosis tinggi, bisa bekerja sebagai antidiuretik yang bisa membawa ke arah intoksikasi air, edema cerebral, konvulsi jika diberikan cairan intravena yang berlebihan. Kemudian yang keenam, ergot alkaloids dalam dosis kecil meningkatkan kekuatan dan frekuensi kontraksi uterus, dilanjutkan dengan relaksasi normal uterus. Pada dosis yang lebih tinggi, kontraksi menjadi lebih kuat dan lama. Tonus saat istirahat meningkat dan terjadi kontraksi tetanik. Efek pada sistem kardiovaskuler adalah vasokonstriksi dan hipertensi, terutama dengan adanya obat-obatan vasopresor jika diberikan intramuskuler atau peroral. Suntikan intravena dapat menimbulkan terjadinya hipertensi, konvulsi, stroke, kerusakan retina, edema paru. Kemudian masuk ke bab ekstubasi. Pada saat ekstubasi bisa terjadi kenaikan tekanan darah. Untuk mengatasinya bisa diberikan analgetik atau fentanyl, lidocaine, MgSO4, beta blocker. Kemudian masuk ke bab pengelolaan pasca bedah. Meskipun terapi untuk preeklamsi adalah cepat-cepat melahirkan bayi, akan tetapi konvulsi masih bisa terjadi 10 hari sampai dengan 2 minggu sesudah melahirkan. Terapi antikonvulsi, antihipertensi mungkin masih diteruskan jika terdapat indikasi. Analgesi pasca bedah itu harus diberikan karena rasa sakit akan menaikkan tekanan darah. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan pasien dengan preeklamsi berat itu adalah tantangan di klinik. Anestetis itu harus bekerja dalam hal menghilangkan rasa sakit, pengelolaan fungsi kardiovaskuler, pengendalian balance cairan, fungsi respirasi, SSP, dan organ lain. Kunci untuk praktek klinik itu yang pertama, cegah dan terapi konvulsi dengan penitoin atau MgSO4. Kemudian yang kedua, fungsi kardiovaskuler, hati-hati dalam mengganti volume defisit dan berikan vasodilator, misal hidralazin untuk terapi hipertensi. Kemudian yang ketiga, apabila tidak terdapat kontraindikasi, pilihan pertama adalah epidural anestesia. Yang keempat, anestesi umum itu membutuhkan pengelolaan jalan nafas yang terampil, pengendalian tekanan darah saat intubasi dengan nitrogliserin atau MgSO4 atau alfentanil. Hati-hati potensiasi dan interaksi obat, terutama magnesium dan pelemas otot. Hati-hati pengelolaan pasca bedah.